Halo, ketemu lagi di Offside Duo dan kita harus merayakan kemenangan Indonesia kemarin menghadapi Vietnam dan peluang kita untuk lolos ke babak ketiga semakin besar. Ini udah pasti kemungkinan besarnya untuk lolos tuh sangat besar ya coach ya. Tinggal lawan Filipina yang paling berat dan lawan Irak. Lawan Irak yang paling berat dan terakhir lawan Filipina yang harusnya di atas kertas kita Menurut bisa lu menang. kita bisa menang nggak lawan Irak? Di kandang ya harusnya bisa kalau dengan permainan yang sekarang sih bisa coach. Gue nggak ngerti juga kenapa nggak bisa. Kalau melihat dari berkaca dari yang pertandingan pertama susah, tapi dengan sekarang tambahan Tom Haye Dan Ratna, itu mainnya Juni, Iya, di masih mana lama. 7 pemain ini udah fit nah, harusnya. itu belum katanya kalau kiper si Martin Paes juga Iya. itu Jadi nggak alasannya apa? Nggak bisa menang lawan Irak. kalau udah ini sih kayaknya bisa sih kalau ngeliat kemarin squadnya udah I- gitu semua sih jago sih. Bentar, Irak itu rank berapa di dunia? Ya pasti di Nggak, bawah lu ngomong gue cek. pasti di bawah ranking 100 sih kayaknya. Tapi memang kalau dari fisikal kemarin kelihatan banget kita kalah, terutama dari tinggi badan, dari duel-duel udara. Tapi sekarang dengan adanya banyak pemain masuk, termasuk Jaizes terutama. Kemarin kita kalah tuh duel-duel udara sama striker siapa yang Irak tuh yang gede banget. Itu nggak ada yang bisa duel, Rizky Ridho sampai pontang-panting ya. Oke, Irak sekarang rank 59. Iya kan, secara rank tuh jauh coach. Dan kemarin itu yang membedakan adalah dia punya. Gue tetap berpendapat nggak ada alasan untuk nggak bisa menang lawan Irak. Iya, bisa. Kemarin kan juga sebenarnya kita nggak dibantai-bantai amat lah kalau ngomongin kalah gitu. Cuman Kemarin memang- lawan Irak Iya, yang pertama dibantai jelek gitu. Itu asli jelek banget. enggak, tapi Irak tuh butuh. Gue masih inget Sintayong main 3-5-2, gap antara tengah sampai depan nggak tercapai. Dua pemain terisolir. Iya, Ini dia sama gunakan juga lawan Filipina. Oke. Setelah 2 match itu dia main 3-4-3 di kualifikasi. Iya. Jauh berbeda. Ya. Ya, tapi gue melihatnya justru kemarin itu kemenangannya Irak itu bukan karena mereka leluasa main secara open play coach, tapi lebih ke Iya. bagian pragmatis dan juga duel udaranya Skill yang membuat dia. individual error dan Iya. lain-lain. Iya. Ya, itu Jadi yang gue nggak ngelihat dengan kekuatan sekarang, gue nggak ngelihat kita kenapa nggak bisa menang. Bukan berarti kita menang, Betul. tapi Bisa. at least kita punya peluang. Gue nggak sepesimis netizen atau haters timnas. Dan kemarin kan Jordi Amat blunder kan, gue liat banget yang lawan Iya. Irak tuh ada blundernya. Nah, Blunder betul. terus duel sama Rizky Ridho kalah gitu Iya, kan. Udah, iya, gue merasa iya. sekarang ada Jaizes, ada Hubner. Ya harusnya lebih aman, tapi memang problemnya adalah kemarin kita kekurangan kreativitas yang sekarang sudah bisa diisi Iya, Tom iya. Haye. Sistemnya sudah lebih terus berjalan, ada Ragnar dan juga. pemain-pemain lebih pede. Betul. Terus katanya masih nunggu, nggak tahu tuh bener apa enggak, masih ada satu striker lagi yang namanya Ole apa siapa itu gue nggak tahu. Ole Gunnar Solskjaer. Bukan, ada Ole juga pokoknya. Gue nggak tahu itu sebagus apa, tapi kalau memang dia benar-benar dia punya kualitas sepantaran dengan pemain-pemain yang datangkan dari luar, ya kenapa enggak gitu kan? Karena perdebatannya adalah kan kemarin siapa yang mengisi posisi nomor 9. Karena Hoki Caraka mungkin untuk bisa menjadi apa ya? Nggak, hoki cara itu kan diberi jam terbang aja. Iya. Biar dia merasakan bahwa dia main jelek, kita semua sepakat, tapi nggak bisa kita bantai dia, ngerti nggak? Bener, Dia bener. masih terlalu muda. Nah, iya itu yang justru menjadi perdebatannya coach. Karena kalau ngomongin jam terbang, kenapa Sananta nggak diberi kesempatan yang sama? Feeling itu gue kan, ya? Sananta akan diberikan. Tapi memang kalau hoki, gue ngeliat atas kerjanya adalah dia mau Bisa untuk menjalankan menjadi game plan-nya. ibaratnya kalau gue Jadi istilahnya workhorse-nya lah. iya menjadi workhorse-nya, menjadi kucingnya di dalam game, Iya, kucing-kucingan iya, yang iya. mau lari terus, ngepres terus, nggak megang bola, Iya. nggak dikasih bola, Iya. nggak nyentuh bola, tapi dia menghabiskan stamina-nya untuk mendistract back-backnya untuk terus memberikan pressing-pressing supaya Betul. nggak leluasa gitu kan. Betul. Tapi when it comes untuk mencetak gol, ya itu stamina-nya menurut gue belum cukup karena usianya masih sangat muda. Iya, masih sangat muda. 19 betul. tahun, ya ini pemain menurut gua harusnya disiapkan untuk U23 gitu. Dia Tapi secara fisik pun harus berkembang lagi. ya tapi mungkin bagusnya ini akan menjadi jam terbang yang sangat bagus untuk dia, terutama ketika nanti dipanggil ke level U23 karena dia udah biasa bermain di level senior. Mungkin ini menjadi sebuah loncatan buat dia ketika bermain di tim junior nanti U23 di ajang-ajang junior. Nah, kemarin Sananta kan coach walaupun dia golnya tap-in ini Ya, doesn't matter. menjadi gol yang bagus ya karena Itu bagus untuk naikin moral. dia dan bagusnya 3-3 golnya Lik Ang kan. Dari prosesnya dari Lik Ang semua Iya. ya. Edo, Which is good. Ini bagus untuk percaya diri mereka karena gue lihat mereka harus bisa menutup gap antara natural diaspora dan pemain Lik Ang. Ya.
Nah, dan kemarin itu ya 15 menit terakhir ya nggak jelek kalau gue bilang. Benar. Pemain-pemain yang masuk. Ya, Dan standar itu bagus. Sekali lagi, kita itu bisa menang lawan Irak. harus. Ya, Nggak harus, nggak tapi harus. bisa. Harus bisa bermain menunjukkan mentalitas kita nggak inferior lagi. Iya, betul. Karena sekarang squadnya udah Betul. squadnya udah jauh berbeda. Betul. Kita punya modal kepercayaan diri yang sangat kuat. Walaupun mungkin ada pro dan kontra juga, termasuk kemenangan lawan Vietnam kemarin, lawan Vietnam yang nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi ya mau dibilang nggak baik-baik aja atau gimana Loh, pun kita juga. juga ada 7 cedera loh. Iya, jangan makanya lupa maksudnya ada pro dan kontra itu, tapi kita bisa memanfaatkan itu kan. Dua gamenya kemenangan, dan juga bukan dengan apa ya, ibaratnya nggak lagi dalam kondisi ideal juga kan, tadi yang lo bilang banyak Ya. pemain absen, kemudian kita bermain away juga, artinya kita bisa melewatin obstacles yang ada di sana. Dan sekarang tinggal di kita sendiri, karena kalau banyak yang bilang yaudah kita mendingan habis-habisannya lawan di Filipina aja daripada habis-habisan di Irak. Nggak bisa, karena kita tuan rumah pertama, dan menurut gua adalah ketika lawan Irak ini adalah menjadi pembiasaan menghadapi level yang lebih tinggi jauh Iya. gitu, karena Iya. di round ketiga nanti coach itu berat banget. Jadi kalau kita melihat nanti round ketiga, oke udah semakin dekat Piala Dunia, masih jauh karena roundnya ada 5 kan. Gue berani taruhan, kita nggak akan lolos Piala Dunia. Ya jangan sampai taruhan dong. Enggak, serius. Berharap dulu. Enggak realistis. Kita tidak akan lolos. Ya itu sebenarnya seperti mimpi sih, mimpi yang kita pengen coba kejar Ya. sejauh apa kemungkinan. Belum waktunya. Ya, Kita ini jauh average 23 tahun. Ya. Oke. Pemain-pemain yang muda, kecuali Jordi Amat, Sandy Walsh mungkin nggak lagi, Shane Patinama, sisanya itu bisa 7-8 tahun main. Ya, mudah-mudahan. Lebih realistis 2030 Oke. untuk masuk, di Amerika, mana ya. jam terbangnya sudah tinggi, di mana sudah matang, play as a team kayak Arsenal 2030 di Arab ya? di Arab. Di Arab. Iya. Enggak, sorry. Gimana sih? Bukan yang Amerika. 2030 itu di 3 benua. Oh iya, yang masuk ada pembukaannya dari biar 2034 bisa ditunjuk ke Arab, karena benua yang lain Oh iya, benar. nggak boleh ikut Iya, triknya FIFA. Ya Oke? itu, iya benar. Jadi untuk gue nggak realistis. Ya, benar. Ya, tapi ini ibaratnya kita pengen melihat sejauh apa kita bisa mengejar mimpi ini gitu. Karena orang dengan sekarang melihat squad kita merasa sedikit lebih optimis dibandingkan kita menonton timnas senior zaman dulu, coach. Karena biasanya kita di 5 tahun terakhir begitu melihat timnas junior sangat senang, melihat timnas senior kayak udahlah lewat Iya. gitu kan. Nah sekarang kebalikan nih. Kebalikan, Timnas betul. junior justru gua lagi nggak begitu semangat nonton yang Iya. kemarin yang U20 lawan Cina. Gue nggak nonton juga, dua-dua gue nggak nonton. Gue nggak semangat untuk nonton, tapi begitu lihat timnas senior, gue lagi semangat. Banget. Ya kan, pengen tahu Banget, seberapa iya. progresnya, Betul. pemain barunya, dan justru dengan sekarang kita bisa melaju ke round ketiga, gue pengen tahu nih sejauh apa kita dari mimpi yang ingin kita capai, yaitu tembus Iya. ke Piala Dunia kan. Tapi ya kalau untung-untung dapat undian yang lebih bagus, ya mungkin lolos dari round ketiga aja udah menurut gue udah sangat bagus. Gini, Asia itu cuman boleh 4-5 tim lolos ke Piala Dunia. Ya. Dan itu ujungnya Jepang, Korea, Irak, Arab. Iran, Arab, Qatar, Australia. Ya. Ini Qatar punya peluang banyak karena mereka juara Asia juga, ya kan? ya. Jadi 6 tim ini untuk 4-4 kalau nggak salah. Bukannya nambah dengan Piala Dunia Oke, yang format 5. baru? Dengan format baru kan nambah. Oke, kan? 5. Ya kan? Oke. Iya. Terus lu mau nyempil di antara, make sure lu menang dulu lawan Cina, lu menang lawan gini. Gue kasih contoh aja ya. Rank FIFA itu gue bagi dengan 5 grup. Iya. Grup pertama rank 1 sampai 50. Iya. Oke? Ini yang langganan Piala Dunia berada di sini. Grup kedua 50 sampai 100. Ini yang diisi oleh Irak, Iya, Cina, itu. Lebanon, Jordan. Oke? Iya. Grup ketiga itu 100-150 itu ASEAN. Grup keempat 100 itu lebih Timor Leste dan kawan-kawan. Oke? Iya. Kita sekarang berada di ambang masuk ke grup 2 Iya. levelnya. Ya, walaupun kita berada di 140, tapi gue bilang kita udah cukup kuat untuk masuk ke level 2. Iya. Nah, make sure sampai Piala Dunia, lu cari jam terbang agar bisa masuk ke grup 2.
mau rank 100, 105, 100 apa ngerti nggak? Iya, Di antara itu. Nah, dalam perjalanan ke sana, lu harus bisa mengalahkan tim kayak Irak, Cina, Lebanon, kayak gitulah. Iya, iya. Nah, pada saat lu beberapa tahun ke sana, ranking lu naik, lu udah mendekati ring 50 nih. Baru nanti di 2030, 50-50. Tergantung drawing. Kita ada kecil peluang, Tuh bisa. atau setengah 50% untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Itu lebih realistis. Iya, iya. Sekarang lu berada di sini, asumsi lu menang lawan Irak, lu masuk grup lu, Iya, ini lu gila menang sih. pun, Iya. lu menang pun tetap runner up. Iya, benar. Karena kita sekali seri lawan Filipina. Dan kalah lawan Irak. Ya, Ya. dan Irak masih ketemu Vietnam di kandang. Betul. Disapu bersih juga. Iya. Jadi kita runner up. Oke. Tapi akan ketemu Kita runner up ketemu. juara-juara grupnya dari Nah, good luck jagoan. aja lu. Perjalanan masih panjang ya. Dan Panjang banget. panjang banget round Jadi ketiga. kalau ada pertanyaan tadi di Spotify, Just ya feel, Jasmine, coach kita bisa nggak? Come on. Iya, makanya jauh banget sih. Iya. Tapi gue untuk bisa Yang gendong kita itu U23 mau 21 loh. Iya. Makanya makanya kalau lihat kan ini masih panjang banget kan. Kalau lu bisa lolos dari peringkat ketiga aja, round ketiga aja, tapi enggak. Round ketiga itu kalau nggak salah peringkat 1 peringkat 2-nya lolos, terus ada peringkat keberapanya tuh apa runner up-nya ya, yang masih harus diadu lagi di round 4-nya gitu. Gue lupa deh pokoknya teknisnya kayak gimana, tapi memang kalau bisa bersaing di peringkat di round ketiga aja menurut gue udah bagus banget tanpa harus lolos. Kalau Iya. untuk lolos Piala Dunia memang itu hanyalah mimpi menurut gue, Mimpi. tapi ya Pada saat ini mimpi. masih mimpi. Tapi kedepannya Ya. kalau si Jay Hubner bla 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 itu usianya udah 25, 26, 27. Lebih mateng ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Ditambah kita ntar udah ada striker, terus Iya. pemain lokal kita pun juga, ya 10 tahun ke depan liganya udah jauh lebih bagus lagi, misalnya grassroots-nya. Iya. Karena kan memang jangka panjangnya Iya. kita juga bisa Bukan mengorbitkan 10 tahun lagi kita pasti lo enggak juga. Enggak. Tapi at least gapnya akan lebih kecil. Betul. Kita akan masuk ke grup 2. Iya. Atau mungkin 6 tahun ke depan ya. Iya. Jadi kan? Iya. Sekarang 2024 dulu. 30. 6 tahun ke depan mungkin kita bisa mencium baunya grup 1. Rank 1 sampai rank 50. Iya, iya. Ngerti nggak? Jadi come on, kita harus realistis. Ini udah perkembangan luar biasa. Kalau gue tanya lo 5 tahun yang lalu, kita bakal lolos piala, lo akan jawab masuk ikut Piala Asia aja nggak mungkin. Iya, iya. Terbukti mungkin. Dan yang pasti kalau kita lolos dari di round 2 ini kan otomatis dapat jatah di Piala Asia Iya. buat yang berikutnya Iya. kan. Jadi ya lumayan lah dapat Piala Asia otomatis, menurut gue itu juga menjadi yang gue bilang Iya. juga waktu itu kan, kita harus biasakan dulu main terus di Piala Dia Asia. Piala Asia betul. Karena Secara level rutin ya. kita apa? Iya. Asia. Asia. Berapa kali udah gue bilang itu? Puluhan kali. Nah, untuk pressure lagi-lagi nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih, tapi kan pada akhirnya kita harus membuktikan kita punya prestasi, coach. Ada yang pengen di piala apalah, termasuk yang bukan Nggak. kalender Asia, Nggak ada kalender piala. FIFA gitu. Ya. Menurut lo ini waktunya bukan buat STY ataupun PSSI kasih jam terbang buat main-main yang bukan yang di tim sekarang ini, maksud gue yang di Liga 1 misalkan, Liga 1 yang jarang dapat kesempatan main timnas main di sini, Nggak. atau yang dipanggil, Nggak. atau tetap memainkan yang pemain-pemain ini. Tetap karena pemain ini pun jam terbangnya cetek. Yes. Cuman gue kayak merasa nggak penting main ada di AFF sih menurut Enggak, gua, ya penting untuk jam terbang. kan? Serius loh. Murni untuk jam terbang itu untuk kekompakan. Berapa tahun Arteta butuh dengan pemain itu aja untuk jadi itu? Tapi kan secara kalender sering kali bentrok nih, jadinya pasti nggak ideal. Dan mereka nggak bisa main juga. Iya kan? Jadi yang bisa main ya dimainin. Ditambah sama Liga Ang. Iya, iya. Liga Ang. Sekarang jadi viral ntar lagi Liga Ang. Karena anjir, udah ada sih yang mulai menyadari kombinasi Ligue 1 kemarin anjir. Ya, tapi kalau gue pengennya sih lebih banyak kesempatan untuk main-main yang jarang dapat kesempatan bermain di timnas, ditambah pemain-pemain yang mungkin dari Ligue 1 itu ya. Mungkin ya itu yang dikasih kesempatan untuk dari klubnya untuk terjun ke timnas ya boleh-boleh aja mau nggak. Iya. Tapi menurut gue bukan prioritas. Karena menurut gue main-main yang di luar itu mendingan lu fokus dulu kayak misalkan Hubner gitu. Dia kan baru mulai didaftarin ke Dia Premier di gitu. Jepang kan? Hubner. Udah di Jepang. Hubner kok Jepang? Kan udah main di loan ke Jepang. Oh iya, Cerezo Osaka. Itu dia. Gue lupa. Kemarin kan dia baru didaftarin ke Premier Iya. League kan. Sekarang udah iya benar-benar di loan ke Cerezo Osaka. Yang penting maksud gue mereka bermain reguler dulu aja gitu iya, kan. betul. Ya kan? Kayak Bagot kan juga dipinjemin, yang penting Nggak. reguler lagi gitu kan. Kalau mereka reguler nggak bakal lepas sama klubnya. Iya. Udah sesimpel itu. Nah maksud gue itu ketika mereka udah bisa Ya diandalkan tapi di kalau timnya, mereka sana bisa dilepas, jangan mending main di AFF.
Nggak usah. Main aja di level itu. Enggak, gue bilang tetap penting. Biar lo di jam terbang. Ya, jam terbang timnas butuh juga loh. Karena gue bencinya coach, ketika misalkan nih mereka juga dalam persiapan yang nggak ideal, di AFF nggak juara, ujungnya tuh keluar lagi suara, mana lo kemarin? Enggak, biarin aja. Mimpinya udah gini-gini, di AFF aja nggak bisa juara Ya juga. biarin gitu. aja. Emang kita peduli sama haters ya enggak lah. Nggak peduli juga. Enggak sih. peduli. Nggak Lu mau hate itu hak lu untuk nge-hate. Bener, itu hak lu. Ya, Kita punya hak untuk tidur nyenyak dan nggak peduli dengan omongan lu. Iya kan? Nggak selebrasi ya. Ya kita kan memberikan Ya. informasi, kita share info dari Offside Duo Betul. kepada yang setuju atau yang dukung kita. Ya. Kalau lu nggak setuju, that's okay. Nggak ada yang paksa lu nonton Offside Duo kok. Betul, tapi kritikus itu wajar dan Iya, beda pendapat oke, Betul. tapi jangan nyinyir, Betul. jangan nge-hate. oposisi itu selalu dibutuhkan untuk selalu menjadi apa? Ini checking lah untuk bisa fact checking yang bisa kita melihat nanti ya berimbang gitu. Jangan terlalu juga kita mengagung-agungkan tanpa melihat ada dari sisi point of view yang berbeda. Itu di satu sisi walaupun kita di posisi yang lagi benar, jangan juga menyinyirin atau menjatuhkan atau riding the wave untuk menjatuhkan orang lain. Itu sih ya Iya. menurut gue sangat penting sekarang karena kritik itu akan sangat perlu terus ke depannya karena Coach Yassin pun bukan nggak mungkin kritik timnasnya juga, Oh iya, kritik ST-nya juga. Ketika gue udah memang- janji sama Erick Thohir dan Arya kok. ya ketika memang Ketika apa, gue akan kritik. ya jadi bukan berarti kita nggak nasionalis tapi selalu Kritikannya realistis, Iya, realistis dan dan membangun, membangun. memberi masukan, bukan nyinyir, Betul. bukan pribadi. ya dan bukan kayak selalu ngeles mencari-cari Iya, kesalahan gitu ya. Iya, enggak. Ya. Itu dia dari timnas kita. Nah, sekarang kita akan lanjut dari Offside Duo ingin membahas dari Eropa. Udah cukup tadi bahasan-bahasan di segmen sebelumnya tentang timnas Indonesia. Sekarang kita mau ngebahas ada big match yang sangat ditunggu-tunggu Coach Justin nih. City lawan Arsenal Coach di hari Minggu. Lo ada reflection nggak sih? Iya, Reflection iyalah yang mana pasti mungkin ya. enggak. Walaupun biasanya nih kalau gua preview City Arsenal agak sepi penontonnya kalau di Offside Duo, tapi ini mungkin dalam temanya title race dan juga sekarang Arsenal di peringkat ke-1, bukan City yang peringkat ke-1, jadi ini masih sangat menentukan. Karena kalau biasanya City di peringkat 1, Arsenal di peringkat 2, itu biasa Arsenal sedikit diremehkan. Nah, ini sekarang melihat Different cake ya sekarang. kan, sekarang Arsenal ada di peringkat ke atas, trennya lagi sangat bagus, bahkan di pertemuan Ya. pertama mereka juga menang di Emirates, sekarang bermain di Etihad. Sedikit gue melihat kemarin kayak ada trik-trik dari, ya gue nggak tahu ya, Kyle Dari Walker. timnas. Ya, Kyle Walker beneran cedera apa enggak, Nah, main 20 Saka menit. juga nggak main. Ya kan, Saka juga nggak main, terus juga si Stones main 20 menit juga cedera ringan, ternyata gue baca nggak terlalu berat juga. Nggak trik semua. Kayaknya ini. Pep tuh memang memberikan misi, lu jangan capek-capek di sana Iya. kan. Lagi pula juga cuma uji coba doang. Walker pun pasti bisa main, Stones bisa main, dan Saka bisa main. Ya semoga bisa main, karena kalau mereka kalah banyak alasan. Tapi Arsenal kan juga Martinelli masih belum tentu main kan coach, Ya, cedera nggak- kan. nggak penting. Trossard Ada yang kemungkinan di Gapsus. kiri. Kemudian Trossard sih gue feeling gue. Enggak, Gapsus Gapsus. main. Iya. Gapsus kiri, Havertz tengah. Havertz tengah. Gue melihat kayaknya lebih, ya gue nggak tahu lah. Mungkin lu lebih yakin sebagai fans Arsenal. Jorginho sama sama Rice Oke. DM, karena lawan City lu butuh 2 DM. Lu nggak Jorginho, boleh Rice. kalah di tengah. Odegaard kanannya. Kalau Saka nggak ada, Nggak mungkin. ini, tapi kalau Arsenal nggak ada Saka sih hilang Iya, banyak sih. Minimal 30% ya Kalau Arsenal nggak ada Saka kalah. Kalau Martinelli masih bodoh amat, tapi Iya. kalau Saka udah Saka nggak mungkin. kerasa banget emang. Itu akan disuntik steroid kalau perlu. Suntik-suntikin lu harus Iya. main gimana caranya abisin lu cedera 2 minggu, yang penting lawan City lu harus main Iya. dulu ya. Dan Kalau kemarin Arsenal full team, Arsenal nggak kalah. iya benar, karena Arsenal emang ketika 11 mainnya Iya. emang Kalau emang Arsenal lagi full bagus team, Arsenal nggak kalah. banget. Kemarin gue lihat terakhir Bahkan bisa menang. ya kemarin aja bisa menang kan di Iya. Tomiyasu sama Partey udah bermain dalam uji coba Partey tertutup. udah main. Yang kemarin sempat ini lagi cedera ringan lagi. Ya, itu mah Kemarin trik. dimainin lagi di uji coba Enggak. tertutup coach. Itu trik bullshit lah, itu kayak nggak tahu aja loh. Uji coba tertutup untuk menjaga match fitness-nya dan Enggak, ya, nanti bisa sekarang main lagi. pentingnya apa? Partey menurut gue penting sih coach. Enggak, Kalau bukan. buat- Pentingnya apa main friendly match dengan timnas? Oh nggak penting. Nggak Enggak, penting. mereka main kemarin di Arsenal. Maka dari itu semua bilang cedera-cedera kan, pada bullshit semua itu. Ini emang cyber yang dibutuhkan trik-trik untuk menuju big match ini, karena gue tahu Pep juga sering banget ditunjukkan waktu
eranya Barca, eranya City, sering banget nih pemain-pemainnya kayak begini kelihatannya sosok cedera, tapi taunya ada di line up besok nih hari Minggu. Tapi kalau melihat dari kemarin coach, City kan juga sebenarnya nggak baik-baik aja nih dalam rentetan ini lagi nggak begitu nyaman gitu kan. Nggak dominan. Ya, melihat permainan Arsenal yang lagi bagus-bagusnya. Lebih bagus Arsenal mainnya. Ini akan melihat seperti match pertama kemarin, kan sebenarnya Arsenal golnya galak, lo harus mengakui dong gol Arsenal galak. Iya. Nah, dengan sekarang Arsenal mainnya lebih Arsenal itu lagi wangi. Nah, sekarang lagi wangi. Dan kan? lu tahu kan Liverpool lagi wangi, Arsenal. Kalau lu lagi wangi, Madrid lagi wangi, lu dapat aja gol jatuh dari langit, jatuh dari tribun, jatuh dari mana lah. Ya. Tapi gue melihat justru dengan sekarang mainnya lebih wangi, maksudnya sekarang mainnya lebih agresif nih kan, beberapa gol tercipta. Dan mainnya bagus. Ini akan menjadi gapnya lebih besar nggak dari sisi permainannya? Karena kan kalau kemarin gap permainannya lebih alot. Arsenal main sekarang lebih bagus daripada City. Wah, ini keren nih. Ini akan menjadi, berarti megang bola tetap City atau menurut sekarang Arsenal itu bisa megang bola? itu bisa pegang bola ya. Arsenal nggak akan bertahan dan lawan City jangan bertahan. Kalau lu punya kapasitas untuk press itu City. Gue penasaran sih, ini karena City kan ibaratnya dalam posisi tertinggal gitu kan. Ini suatu situasi yang lagi cukup jarang lihat City tertinggal dan dalam keadaan mainnya nggak bagus-bagus amat dari sisi hasil, dari sisi permainan. Jangan kaget kalau ketinggalan lagi. Nah ini, gue pengen lihat nih, sebagus apa Pep bisa bounce back dari, bukan bounce back juga sih, bisa menjawab kritikan atau keraguan dari dia. Kalau lo kan mikirnya, dia prioritasnya ya udah Liga Champions, di sini dia kayaknya udah hunger-nya udah hilang. Tapi kalau menurut gua hunger itu tuh belum hilang. Nah makanya gua pengen tahu. Mungkin Pep enggak, tapi pemainnya sebagian dari pemain. Karena udah 4 tahun dia menang mulu gitu ya. Jadi ya pemain-pemainnya ada rasa jenuh juga ya. Ya, yang cetak gol kan bukan Pep. Iya. Grealish cedera, siapa yang mau diandelin? Foden, Doku, Haaland dikantongi lagi. Haaland juga di big match sering banget hilang. Ya gua ini penasaran sih, tapi menurut gue match ini tetap 50-50 coach ya. Iya, walaupun Arsenal lagi. Cuman gue bilang Arsenal nggak kalah ini mah. Tapi di Etihad berat sih. Kenapa berat? Sama kayak orang Indonesia main di Vietnam 20 tahun bla 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 nggak pernah menang. Beda. Tapi Etihad itu ya sama kayak orang ngomong Anfield namanya sepak bola bisa di mana, tapi selalu ada gitu atmosfer bermain di kandang. Ya karena emang Liverpool timnya bagus. Ya, City kan juga bagus. Iya. Tapi sekarang Arsenal kurang bagus apa? Gue merasa inilah waktunya City untuk menjawab kritikannya, dan gue masih pengen lihat itu bounce back dari Pep Guardiola bisa nggak lo. Kalau nyata dia gagal, ya berarti mungkin benar apa yang dikatakan Koci, tahun ini bukan milik City, mungkin akan menjadi milik Arsenal. Liverpool. Atau Liverpool. Kemarin kan lo bilangnya bukan City, ya, bisa Arsenal, bisa Liverpool. Apa sih sekarang membuat lo sekarang yakin itu Coach? Kan di tengah musim sebelum Desember lo masih belum bilang Arsenal yang juara. Ya karena Arsenal nggak beli striker. Arsenal bisa menutupi kehilangan striker dengan set piece. Itu ngaruh banget. Jadi set piece jadi kekuatan baru mereka ketika nggak ada striker gitu. Nggak ada striker. Jadi efektivitas yang mungkin selama ini di saat-saat lagi stuck buntu ada dari set piece itu ya. Ya di satu sisi, gue juga ngeliat kemarin ada perbaikan performance juga kan. Kemarin kita lihat Saka kan sempat hilang juga kan. Martinelli, Saka, Odegaard sempat bau, lu sempat ngata-ngatain Odegaard mainnya bau. Havertz juga sempat jelek hilang berapa lama. Tapi sama semuanya bisa. Setelah winter break balik. Ya sama kayak Højlund, Onana. After winter break naik semua. Mendadak jadi bagus semua. Oke, kita lihat prediksi lu skor kecil atau 2-0. Skor kecil buat Arsenal ya. Tapi gue bilang sangat realistis kalau Arsenal menang. Kita lihat, lo pasti akan jumawa nih kalau sampai Gajah sampai menang. Kenapa nggak perlu jumawa kan? Gue tahu kita ada di atas. Gue tahu postingan lo ketika ini menang nih akan postingan seperti apa. Kalau gue masih jagoin sedikit City karena bermain di kandang ya. Ya, kalau gue menang pasti gue posting. Kalau kalah gue nggak akan posting. 2-1 lah buat City, tipis-tipis juga. Oke, kita pindah sedikit dari La Liga. Enggak, dari ini Coach, dari Serie A gue mau... Liverpool ketemu siapa? Liverpool ringan, Luton apa siapa gitu ya, gue lupa deh. Hilang poin itu. Apa Luton apa siapa ya, gue lupa. Yang justru lawan tim cupu-cupu gitu, Liverpool kehilangan poin. MU juga ketemu siapa, gue juga lupa ya. Pokoknya, Brentford, MU. Oh iya, MU ketemu Brentford. Liverpool nggak begitu berat. Apa Liverpool ketemu Aston Villa ya? Itu apa minggu depan? Gue lupa deh. Pokoknya yang jelas, sedikit update dari Serie A. Gue nggak mau ngebahas MU karena ya MU belum ada yang bisa dibahas. Dari paling hanya Kobbie Mainoo yang kemarin menjadi man of the match Coach. Menurut lo itu kemarin beneran dia menjadi man of the match Coach? Karena pemainnya bagus kan, tapi siapa?
Kobe Maino, lu nggak nonton ya? Yang kemarin timnas Inggris ya? Enggak. Sebagus apa dia Liverpool main? ketemu Brighton, ya Oh, bisa Brighton. menang. Bisa Brighton lah, Brighton cupu lagi ya. Transisinya lagi jelek banget. MU, Brighton. Brentford, Mitoma nggak Aston, ada. si ayam sayur ketemu Luton. Iya. Update dari Serie A, sudah ada keputusan bahwa ACRB dipastikan dari audio, dari wasit, dari statement Tidak sekitar mengeluarkan. tidak ya beraksi rasisme lah atau mengatai Juan Jesus, dan ini mungkin bisa menjawab dari nyinyir-nyinyiran banyak orang yang selama ini sudah menjudge mungkin ACRB rasis lah dan segala Enggak, macam. gue kalau sana terbukti dia nggak ngomong Juan Jesus yang harus disanksi itu. Iya dong. Iya harusnya sih gitu. Nggak boleh itu. Ibaratnya kayak fit. Tapi katanya yang in the meantime katanya Juan Jesus lagi menyiapkan untuk ini maju secara hukum gitu untuk gua nggak ngerti, tapi atas dasarnya bukti apa? Karena kan Iya. udah disiapkan bukti audio, bukti saksi, belum ada yang menjawab kebenaran dari Juan Jesus itu kan. Ya gua nggak ngerti lah ini seperti apa nanti, apakah benar bisa lewat jalur hukum atau ya udah case clear, dan menurut gua waktunya Itali kembali memanggil ACRB karena menurut gua ACRB penting banget untuk Itali Ya, ketika setuju. bermain di Euro nanti. Nah, di La Liga coach ini menarik karena Madrid akan ketemu Athletic Bilbao, Barca ketemu ringan gitu. Setahu gua Barca tuh ketemunya ringan. Madrid kan tahun lalu bisa menang ketika bermain di kandang Athletic, tapi begitu di kandang Madrid seri tuh lawan Athletic. Menurut lo lawan Athletic Bilbao sekarang bisa nggak kejegal? Ya, Dengan Vini lagi akumulasi, beberapa pemain juga absen sana. Ya bisa aja kejegal, tapi tetap aja Madrid juara. Sepesimis itu sama Xavi Hernandez, luar biasa Coach Justin. Katro. Kan tapi lagi bagus trennya. Bagus. Kan lagi naik, maksudnya lo harus mengakui dong dari Ya, gua harap sih dua permainan lagi gini, bagus. Gua gitu harap kan. Madrid kalah, Barca menang. Nah, Selisih 5 poin, bila seru. lagi ya itu. Tapi ini nggak akan dilepas sama Madrid. Madrid bener-bener tolol kalau nggak juara. Tapi kan Madrid terakhirnya adalah Liga Champions, apalagi dia akan ketemu City Ya juga. tahun lalu kan nggak juara Liga, Madrid. Tahun lalu juga nggak juara Liga Champions sama. Iya. Ya artinya kan dia secara menurut lo prioritasnya lebih ke Liga apa Liga Champions sih kalau Madrid? Karena kan dia selalu the kings of Europe. Udah Gitu. dua-dua. Gue rasa udah jenuh di itu. Nggak ada yang ngimbangin Madrid juga di Eropa. Oh secara ini Iya, jumlah. jumlah. Mau 3 kali beruntun kalah juga tetap nggak, 5 kali beruntun kalah tetap aja Madrid tetap. Tapi lo masih Dan gue nggak ngeliat Liverpool atau Milan bisa 5 kali beruntun juara Champions League. masih jauh lah. Makanya, Masih jauh. jadi kalau gue bilang Madrid justru fokus ke La Liga, karena mereka nggak boleh meremehkan Barca. Betul. Nah ini makanya gue nggak dukung Barca, tapi gue juga nggak dukung Madrid gitu loh. Gue lebih ke pengen lihat kayaknya banyak yang terlalu meremehkan Barca coach di musim ini. Kayak lu misalkan bilang kan merem Madrid juara, menurut gue gapnya tuh nggak akan sejauh itu gitu, nggak kayak kemarin sempat 10 angka, 12 angka, akan lebih dekat menurut gue. Karena Iya, Madrid, semoga lebih dekat, biar lebih seru aja. karena Madrid secara amunisi lagi empot-empotan juga kan, Vinicius Iya. akumulasi, banyak pemain cedera juga, jadi nggak semewah itu skuadnya. lu pikir Barca nggak kehilangan poin lawan tim cupu apa? Iya sih, tapi kan sekarang Ya make sure menang aja dulu Barca. tapi trennya kan dia kemarin udah dalam fase jelek, sekarang dalam masa bagus nih. Madrid kemarin udah bagus mulu, ada masa Iya, tapi jelek De gitu. Jong sama Pedri nggak main, tetap aja ngeri. Iya. Emang masih lama sih. Akhir April baru. Oke, kita lihat nanti seperti apa di momentum- Akhir bulan, akhir Maret. akhir bulan kan. Ya, akhir bulan. Ya kan Ya, cuma kita tinggal lihat. seminggu lagi Iya. masih bisa lah. Ya, kalau 5 poin, 3 poin menurut gue bukan sesuatu yang memalukan buat Lu Barcelona di nggak akhir lihat musim, breaking kan? news terakhir? Apa siapa? MU boleh main di Eropa sama Nice. Oh, udah tuh, gue belum Iya. lihat. Nah, itu yang gue bahas kemarin kan. Itu akhirnya kenapa? Putusannya? Ya nggak tahu, diperbolehkan dua-dua main. Nah, gue belum baca. Emang coba. katro UEFA. Ya apa mungkin karena dia bukan saham mayoritas kali ya si Red Bull. Gue mungkin. nggak ngerti lah. Gue belum baca sih soal itu karena kemarin masih dipertanyakan status duonya si Ineos Ya, ini. jadi kalau boleh jadi MU main rank 4. Aldi tolong siapin jersey Arsenal terbaru musim depan. Tapi lo seneng dong kemarin Portugal kalah Gue nggak tahu emang kalah. Emang kalah. lawan Slovenia 2-0 apa berapa Oh, ya? gitu. Ada Cristiano Ronaldo di sana. Ya, nggak Lo kan heran. biasa happy ada Joe Felix, ada Cristiano Ronaldo. Kalau ada Ronaldo nggak heran gue kalah. Ada Pepe lagi di belakang kemarin ya kalah juga. Oke, itu dia dari 1-2. Kita akan lihat hasil dari weekend ini siapa yang menjadi pemenangnya antara City dan juga Arsenal, ataupun juga ada kabar lucu dari MU atau justru MU kembali melanjutkan tren positifnya setelah pemainnya mulai bagus semua, dan gue berharap Mason Mount, inilah waktunya Mason Mount bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain dan nomor 7 MU. Sampai ketemu di hari Selasa besok. Bye bye.